Engkau berkenan pada hari ini untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk kami memuji, menyembah dan berbakti kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Sungguh nyata di dalam tengah-tengah Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa surga, tiba saatnya Tuhan kami membutuhkan pengurapan yang pasti daripada Tuhan dalam setiap benih kebenaran yang akan kami dengar. Kami mohon pertolongan dari Bapa Sama Kudus melingkupi atas setiap kehidupan kami, sehingga ketika benih itu sudah ditaburkan dari iman Tuhan yang kudus, benih itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami terus dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan segala ucapan syukur kepada Allah yang memberi Yesus Malaysia yang akan menyenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada tim pelayan altar yang pada hari ini telah menghantar kita jemaat Tuhan untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita pelajari secara bersama-sama terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat keberapa Tuhan ini. Bapak Ibu mengamati. Demikian firman Tuhan dengan diberi kau dari lembaga Alkitab, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan ngomong kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kalau seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ketika anak-anak mereka itu akan dicampakkan ke dalam neraka yang paling gelap, bisa melakukan tetap ratap dan kerak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan secara bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Dalam kitab ini kita mendapat satu perenungan bagaimana di dalam perikop ini bercerita tentang Kristus menyembuhkan salah seorang hamba perwira yang pada saat itu sedang mengalami sakit kelumpuhan dan ia sangat menderita. Dan penyembuhan itu dikerjakan oleh Yesus tepatnya di salah satu daerah yang bernama Kapernaum. Saudara, Bapak Ibu sebagai jemaat yang sangat diberkati dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Kapernaum ini adalah menjadi satu tempat yang cukup toleran, yang cukup ramai, karena para pedagang membawa suka dan rempah-rempah dari Damaskus serta hasil alam dan hasil laut mereka dari Galilea.
saudara, menjadi pusat tempat sentral pelayanan Yesus selama 20 bulan lamanya. Karena sebelumnya Yesus ditolak di Nazaret. Sudah dimana yang sangat kasih diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa selama 3,5 tahun semasa hidup Yesus dalam melayani, bagaimana Yesus melakukan karya-karyanya, yaitu dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat demi mujizat yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan Yesus Kristus. Sehingga tanda-tanda mujizat itulah yang pada akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, meskipun banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena takjub akan perbuatannya, yaitu melakukan karya-karya mujizat di dalam kehidupannya, namun tidak semua orang yang berbondong-bondong itu percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan secara pribadi. Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, jadi saudara, Yesus baru saja melakukan karya mujizat terhadap orang yang sakit kusta pada saat itu. Dan ajaibnya adalah proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang penyakit kusta. Itu sangat menarik dan sangat unik, saudara. Bagaimana Yesus melakukan penyembuhan itu dengan cara bersabda, berkata, dan dia katakan bahwa aku mau engkau jadi tahir. Dan pada saat itu juga orang yang mengalami sakit kusta menjadi tahir seketika itu juga. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin percaya bahwa kita adalah orang-orang beruntung yang dimana kita mempunyai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya bersama menyembah Allah yang hebat, Allah yang bangkit dari kematian, tetapi Allah yang ajaib, yang dimana Allah yang memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan segala sesuatu apapun di dalam setiap kehidupan umat manusia. Baik itu dalam karya penebusan, baik itu dalam hal-hal mujizat demi mujizat dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sebagai umat pemilihan Tuhan. Bagaimana kita ini adalah imamat yang raja, bangsa yang dipilih oleh Allah secara sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik sekali ketika saya menemukan beberapa firman Tuhan pada hari ini, yang bagaimana itu terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang 5 sampai yang 13. Bagaimana di Alkitab mencatat seorang perwira ini memohon kepada Yesus akhirnya Yesus dapat menolong hambanya yang saat itu sedang terbaring sakit mengalami kelumpuhan. Dikatakan di ayat yang ke-5 dan ke-6 demikian dilakukan. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah yang sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, ketika saya mengamati baik-baik dan menggali lebih dalam tentang perwira, kalau kepolisian itu di pihak Polri itu ada terbagi di 3 bagian perwira. Ada perwira pertama, ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Nah, perwira pertama itu memiliki jabatan itu ataupun komisaris polisi atau apa. Perwira menengah itu memiliki satu jabatan atau pangkat, yaitu ajun komisaris besar polisi atau AKBP, atau juga bisa memiliki pangkat dan jabatan kombes. Dan perwira tinggi memiliki jabatan Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal, dan Jenderal. Sementara dalam kalangan TNI kita mengenal ada beberapa perwira, yaitu disebut namanya ada Leta, ada Letu, ada Kapten, ada Mayor, ada Kolonel, dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara, bagaimana kita mencatat perwira ini dari kesatuan apa? Kita tidak mencatat dan dijelaskan perwira ini dari kesatuannya apa? Apakah dia dari TNI Polri, atau dari Angkatan Laut, atau dia dari kepolisian? Apapun itu, saudara, ada beberapa poin yang sangat penting yang menarik yang dapat kita petik dalam kehidupan kita
melalui peristiwa pertemuan Tuhan kita yang ada dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Bagaimana kita melihat bagaimana seorang perwira ini memiliki sikap kepedulian dan kerendahan hati yang sungguh luar biasa, saudaraku. Hal itu dapat kita lihat bagaimana ketika dikatakan dalam ayat yang 5 sampai yang ke-6, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumahnya dengan sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jadi saudaraku, seorang perwira ini, dia adalah orang yang memiliki sikap kepedulian dan kerendahan hati yang begitu luar biasa, yang patut kita contoh di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dia adalah seorang perwira, tentunya memiliki seorang jabatan dan memiliki jabatan dan dia juga adalah seorang penting di dalam kesatuannya pada saat itu. Tetapi ketika dia mendengar seorang hambanya sedang terbaring sakit menderita karena sakit lumpuh, dia menghampiri hambanya. Dan dia setelah dia menghampiri hambanya yang sedang terbaring sakit, dia segera mencari pertolongan. Saudara, kalau kita mengamati seorang perwira ini, bisa saja dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa hamba ini ke rumah sakit atau berikan obat atau menghantarnya ke dokter. Tetapi perwira ini tidak melakukan hal itu, saudara. Maka perwira ini membawa langsung dan mencari pertolongan bagaimana caranya hamba ini dapat disembuhkan dari sakit penyakit kelumpuhan yang ia alami dan sangat menderita dalam hidupnya. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin menurut saya ini di luar nalar manusia pada umumnya. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengetahui bahwa seorang sedang mengalami sakit, biasanya orang pada umumnya dia memberi obat, dia menghantar orang ini ke rumah sakit atau ke dokter. Benar betul. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita juga melihat seorang sakit, biasanya pada umumnya kita melakukan satu tindakan, itu kita memberikan obat. Kita membawa dia ke rumah sakit ataupun ke dokter. Dan menariknya, ternyata apa yang dilakukan perwira ini di luar daripada nalar orang pada umumnya. Dia tidak membawa orang yang sakit ini ke dokter, dia tidak memberikan obat kepada orang yang sakit ini, dan dia tidak membawa ke rumah sakit, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh seorang perwira ini, bagaimana dia bergegas mencari pertolongan kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang ajaib, saudara. Di luar nalar batas logika manusia pada umumnya. Sampai pada seorang perwira melihat bawaannya sedang sakit menderita. Pada umumnya orang membawa dia ke dokter atau membawa ke rumah sakit atau memberikan obat. Tetapi yang diambil, sikap yang diambil oleh seorang perwira ini membawa mencari pertolongan kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dari Tuhan, sebanyak di antara kita yang memiliki sikap itu lainnya seperti seorang perwira. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan di dalam setiap kehidupan kita, dan yang pertama kita cari adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak percaya bahwa dari mana seorang perwira ini memiliki satu kepercayaan bahwa Yesus Kristus sanggup untuk melakukan mukjizat terhadap seorang hambanya yang saat itu sedang mengalami kelumpuhan. Saudara, kalau kita membaca dan mengamati di dalam pasal yang ke-8, bagaimana di sana sebelumnya Yesus melakukan karya mukjizat, yaitu dengan melakukan penyembuhan, melahirkan dari orang kusta. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berpesan kepada orang yang telah sembuh dari lahir dari sakit kusta, ada penyakit memberitahukan hal ini kepada orang banyak. Namun saya tidak percaya ketika orang
kesembuhan bagi orang banyak. Saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya seorang perwira ini mengambil keputusan ketika hamba yang sedang mengalami penyakit adalah satu sikap keputusan yang tepat itu datang kepada Tuhan dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua, bagaimana di sana firman Tuhan mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar memahami tentang hal ini. Sebuah pelajaran yang sangat penting, yang sangat menarik untuk kita petik di dalam renungan kita pada hari ini. Bagaimana ketika ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, langkah yang pertama dan yang utama untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang agung dan mulia. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dan berkati Tuhan, saudara, kalau kita lihat perbuatan ini mendapat pertolongan kepada Tuhan, dan kita lihat bagaimana respon Tuhan terhadap permohonan daripada seorang perwira ini, dikatakan dalam ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Saudara, perhatikan baik-baik ya. Ketika seorang perwira ini datang memohon pertolongan kepada Tuhan, bagaimana respon Tuhan? Dikatakan dalam itu, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi saudaraku, sebenarnya kita itu memiliki satu keunggulan. Kita itu memiliki keunggulan dalam hati bagaimana kita memiliki Tuhan yang senantiasa mau mendengar akan setiap seruan kita, akan setiap pergumulan kita, akan setiap beban permasalahan dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan langsung merespon. Kalau saya boleh asumsikan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan bahwa kita, Tuhan akan berkata kepada kita, "Hai anakku, aku datang menolongmu." Saudara, jadi dalam menjalani kehidupan kita tengah dunia ini, tidak perlu hal-hal yang dikhawatirkan secara berlebihan sebagai anak Tuhan. Jika kesulitan, masalah, tantangan melanda dalam kehidupan kita, pribadi, sebab kita mau datang meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Yesus akan menjawab, "Anakku, aku akan datang untuk menolongmu." Berikan kemuliaan bagi Allah. Sidang jemaat yang sangat kasih dan berkati Tuhan, sedikit saya bersaksi, memberikan kesaksian ketika tepatnya beberapa hari yang lalu, tepatnya pada saat hari pemakaman almarhum Ibu Marta Atsuta pada saat itu. Kebetulan saya ketika berdoa pada malam hari, bagaimana Tuhan memberikan satu gambaran bahwa akan terjadi satu permasalahan di dalam bidang pekerjaan saya. Dan saudara, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bisa datang menghadiri ibadah pemakaman. Dan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika saya berdoa kepada Tuhan, dan itu benar-benar terjadi. Pada pukul 4 ketika saya sedang mengawasi proyek, tiba-tiba proyek kami pembangunan perumahan dilakukan penyetopan untuk sementara waktu oleh salah seorang yang mengaku sebagai pemilik hak wilayah. Saudara, kebetulan saya selain hamba Tuhan, saya juga bekerja sebagai seorang dosen, dan saya juga dipercayakan untuk menjadi seorang legal hukum di salah satu perusahaan PT Jasa Persada yang bergerak di bidang properti. Dan ketika saya menetapkan saya di perusahaan tersebut, bagaimana ada banyak sekali saya mengharapkan
saja mengurusi di dalam hukum, tetapi saya juga mengurusi tentang perizinan, mengurusi tentang pembuatan sertifikat, bahkan sengketa tanah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Sehingga kita saudara, ketika kami dihadang untuk berhenti untuk melakukan proyek penimbunan untuk pembangunan rumah, dan pada saat itu saya hanya berkata dalam hati saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai pada akhirnya sampai proyek itu berkata bahwa Pak, bagaimana ini? Harusnya habis ini saja, jangan sampai sana dulu. Kita kan belum kita bicara membahas solusi jalan keluarnya. Tapi saudara, saya tetap memiliki pada iman bahwa ini bukanlah satu masalah besar yang dimana harus ditakuti dalam kehidupan pekerjaan saya maupun di dalam bidang perusahaan saya di mana saya bekerja. Dan akhirnya saya menjumpai pemilik wilayah yang sesungguhnya dan saya sampaikan bahwa pekerjaan proyek dihambat dan tidak bisa lagi dilanjutkan untuk sementara waktu sebelum duduk bareng untuk berbincang-bincang membahas jalan terus jalan Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Sampai tanah wilayah yang sesungguhnya mengatakan tidak bisa. Ini harus jalan terus. Saya bertanggung jawab atas setiap permasalahan ini. Saudaraku, itulah adanya Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, dan yang pertama yang cari adalah Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap semua doa kita. Alkitab mencatat bahwa doa orang benar bila dengan iman besar kuasa. Dan saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena saya memikirkan saudaraku, kalau seandainya proyek pembangunan ini aja terhenti seketika, maka yang dirugikan bukan saja perusahaan, tapi juga pekerja supir-supir. Jadi mana mereka bisa mendapatkan income tambahan di dalam setiap pekerjaan mereka, dan mereka hanya menunggu bagaimana pekerjaan itu kos saja. Tetapi ketika proyek ini berjalan, para pekerja supir-supir secara khususnya mereka mendapatkan income tambahan karena setiap hari itu mendapatkan bagian jatah dari perusahaan itu sekitar mungkin 10.000. Jadi kalau satu hari 20 mereka itu udah 200.000. Kalau 1 bulan sudah berapa? Itu di luar gaji mereka. Jadi bagaimana saya selalu berupaya, tidak ada masalah, bagaimana saya berupaya secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga apa? Ada banyak orang yang diselamatkan. Mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Dan puji Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dari Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana dari yang pertemuan kita yang terambil dalam kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, kita bukan saja menemukan satu pelajaran yang berharga. Ketika kita menemukan firman ini, bukan saja dalam hal kepedulian dan kerendahan hati, tetapi juga ada pelajaran yang jauh lebih penting yang harus kita senantiasa miliki dalam kehidupan kita, yaitu kita akan melihat bagaimana seorang perwira ini memiliki sikap menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku. Katakan saja sepatah-patah, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku, ini adalah salah satu bentuk penghormatan, penghargaan seorang perwira ini terhadap Yesus Kristus. Bagaimana sang perwira ini menganggap bahwa dia tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang menyebabkan perwira ini mengatakan aku tidak layak pada Tuhan Yesus untuk menerimanya di dalam rumah. Apakah karena faktor
memiliki sikap layaknya seorang perwira. Ketika kita menghadap Tuhan, kita memiliki kesadaran diri bahwa kita datang untuk berjumpa Tuhan, agar kiranya Tuhan senantiasa melayani setiap seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku, dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka hidup kita tidak terlalu hina di hadapan. Mereka Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa ketika engkau merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan kamu. Dan pada saat itu bagaimana Allah meninggikan iman daripada seorang perwira ini, saudara? Yang dimana iman seperti seorang perwira ini tidak dapat dijumpai di dalam kalangan orang Israel. Oleh sebab itu Allah menyinggung kepada orang banyak, dan dia mengatakan bahwa iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana iman daripada seorang perwira ini memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan, katakan saya siapa kata, maka hamba yang saya ikut atas. Saudara, bayangkan seorang perwira Romawi saja yang bukan sebenarnya orang keturunan Yahudi, dia mengakui bagaimana otoritas kedaulatan Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan sesuatu hal yang ajaib dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan iman kepercayaan kita sebagai anak Tuhan? Saudara, sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penting sekali dalam setiap kehidupan kita itu untuk terus memperkatakan perkataan Tuhan. Mungkin pada saat itu perwira itu bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan secara langsung, saudara, apa melalui perkataan apapun. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lagi hidup di dunia layak seperti seorang manusia yang dapat kita jumpai. Tapi kita dapat menjumpai perkataan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pentingnya ketika kita mendengar firman Tuhan dari hal yang pasal sebagai anak Tuhan, sehingga apa? Kekayaan perkataan Allah itu senantiasa sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, perkataan itu yang keluar dan timbul dalam kehidupan kita. Perkataan firman, perkataan Yesus. Dan sampai pada akhirnya kita mengimani bahwa perkataan Tuhan sungguh berkuasa di dalam kehidupan saudara saya sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi melalui pertemuan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai ke-13, ada 3 poin pelajaran yang dapat kita petik melalui peristiwa Yesus menyembuhkan seorang perwira yang mengalami sakit lumpuh. Yang pertama, bagaimana sikap kepedulian. Yang kedua, bagaimana sikap kerendahan hati. Dan yang ketiga, bagaimana seorang perwira ini mengajarkan kita kepada iman yang sungguh-sungguh berakar pada Kristus yang tidak datang berjalan. Saya tidak tahu saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas pada hari ini. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita? Tetapi satu hal, ketika kita memperkatakan perkataan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah saudara, sesungguhnya ketika saudara memperkatakan perkataan Tuhan, Tuhan sedang berkata kepada saudara, layaknya seorang perwira ini, aku akan datang menyembuhkannya. Saya undang kita untuk menundukkan diri, kita bersatu di dalam doa. Allah Yahweh Elohim Yesus Manusia dan Tuhan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini.
Yang dimana kami baru saja mendengar sabda dan firman Tuhan. Kami percaya setiap perkataan Tuhan itu memiliki kuasa di dalam setiap kehidupan kami. Maka setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan firman Tuhan itu dicuri oleh sejarah, sehingga iman kepercayaan tidak bertumbuh dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam otoritas kedaulatan Tuhan, karena kami tahu bahwa segala sesuatunya berasal daripada Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini yang mengalami pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, tidak Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan mereka terus perkataan-perkataan Tuhan sampai pada akhirnya mereka melihat keajaiban Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan, dan biarlah nama Tuhan terus saja dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan. Dalam nama